Alami prima rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Baik, masih di Studio 2 Jember 1 TV, Setetes Embun Ramadan. Kali ini kita membahas keistimewaan Lailatul Qadar. Tadi di sesi awal kita sudah banyak Ustadz mengungkapkan mengenai Lailatul Qadar dengan berbagai hal keistimewaannya. Ada hal tadi Ustadz yang sempat di awal segmen saya coba bertanya ini. Lantas kalau memang Lailatul Qadar itu takdir ditemui oleh makhluk manusia di bumi ini pada saat bulan Ramadan, seperti apa sih yang bisa menemuinya? Apakah kemudian yang tadi disebutkan Ustadz orang-orang yang solih saja, atau mungkin orang-orang yang biasa tetapi dia menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh untuk menemui dan meniatkan karena Allah gitu? Yang seperti apa nih kira-kira penjelasan ini Ustadz? Baik. Terima kasih Mas Joko. Jadi begini, pertama tentang takdir itu ya. Jadi saya dan Mas Joko ini dan semua manusia ya, semua orang itu kan tidak tahu pasti takdir itu sebelum takdir itu terjadi. Betul. Makanya di dalam Islam itu kita diperintahkan untuk selalu ikhtiar. Tidak hanya menunggu takdir itu datang. Gitu. Jadi kalau Anda lapar ya cari nasi, makan begitu. Kalau enggak ya sudahlah saya tunggu. Kalau Allah sudah akan memberi waktu saya makan, saya akan datang sendiri nasinya ke saya makan. Itu bukan cara yang baik. Jadi kita harus berikhtiar, kasab istilahnya. Artinya apa? Artinya seluruh manusia, seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah puasa punya peluang yang sama untuk memperoleh Lailatul Qadar. Asalkan dia mau berdoa, mau sungguh-sungguh beribadah, mau sungguh-sungguh berusaha untuk menjumpai dan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, dalam hadis Nabi jelas sekali kriteria orang-orang itu. Jadi di bulan Ramadan itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ukurannya cuma dua, Mas. Iman dan ikhlas. Jadi ibadah puasa dan turunannya gitu. Apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu ya. Puasa, zikir, tarawih, ngaji Quran, sedekah, semuanya itu kriterianya hanya dua. Dilakukan karena dasar iman kepada Allah. Keimanannya. Yang kedua, keikhlasan semata-mata karena Allah. Bukan karena riya mengharap pujian manusia gitu. Gak ada gunanya juga kan? Semalam suntuk kita duduk di masjid, kita zikir macam-macam tapi ingin mendapatkan pujian dari takmir masjid misalkan. Atau ada orang sedekah di bulan Ramadan, bagi-bagi sembako atau lain sebagainya, minta syuting ke TV, disiarkan kemana-mana untuk mendapatkan pujian dan pembukaan publik, ya hilang pahalanya. Jadi sebenarnya ya kriterianya itu sama iman dan ikhlas. Jadi ada hadis lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Jadi barang siapa yang qamah itu bangun di malam hari lah kira-kira kalau makna yang itu ya. Artinya mengisi malam hari di bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dasarnya dua juga, iman dan ikhlas. Ihtisaban tuh hanya semata-mata karena Allah saja. Siapapun itu. Ya kiai, ya tukang ojek, ya tukang becak, ya dosen, ya guru, ya nelayan, petani, siapapun, nggak pandang bulu. Allah itu hanya akan melihat dan mengukur keimanan dan keikhlasannya saja. Disinilah kemudian Mas Joko, seperti yang saya katakan tadi, kadar keimanan dan keikhlasan itu kan masing-masing orang itu kan juga secara individu tidak sama. Tidak sama. Dan
Yang mengukur itu Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu seorang ulama besar gitu ya, misalkan kadar keikhlasannya dalam beribadah itu lebih hebat daripada petani, lebih hebat daripada tukang ojek misalkan. Walaupun bisa jadi dari segi keilmuan, dari segi bacaan-bacaannya, zikir-zikir yang dikuasai jauh lebih menguasai yang ulama ini. Tetapi masalah keikhlasan, siapapun manusia kalau dia memang benar-benar ikhlas demi Allah semata, ya hanya Allah saja yang bisa mengukurnya nanti. Nah, disitulah kemudian maka keistimewaan Lailatul Qadar itu, Mas Joko, adalah bahwa orang yang akan mendapatkan dan yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, kemudian dia akan mengalami transformasi diri yang luar biasa. Transformasi diri yang radikal, gitulah bisa dikatakan begitu ya. Perubahan yang luar biasa sekali. Jadi menjadi jauh lebih bagus dari dalam segala hal, aspek ya. Aspek hablum minallah tadi, hubungan dengan Allah, atau hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Bahkan luar biasa sekali itu. Dan ya memang kalau menurut yang saya baca ya dari beberapa literatur, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu memang tidak akan menyampaikan, aku malam ini dapat Lailatul Qadar nih, nggak mungkin. Justru dia akan menyembunyikan itu. Karena ya itu urusan dia dengan Allah semata kan. Ngapain juga diumumkan ke halayak kan. Dan Mas Joko dapat nelpon saya, Pak Ustadz, alhamdulillah tadi malam saya dapat Lailatul Qadar. Wah, ini saya pasti bilang, wah bujui ini, pura-pura apa? Ngarang-ngarang Mas Joko. Saya pasti bilang akan bilang begitu. Karena orang yang dapat Lailatul Qadar, dia tidak akan ngapain pamer gitu. Ngapain dia teriak-teriak kemana-mana. Dia cukup akan merasakan dirinya ya terjadi itu dengan dirinya sendiri, dan kemudian mengeksternalisasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin semacam pencerahan begitu ya Ustadz ya? Semacam itu mungkin ya saya juga tidak tahu. Tapi Ustadz, baik, ketika berbicara bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah sebenarnya hak semua makhluk manusia, berarti kalau mengacu pada apa yang Ustadz tadi sampaikan, nilai keimanan yang terus terjaga, nilai keikhlasan yang juga terus terjaga. Ini salah satu kata kunci yang sebenarnya tidak hanya berlaku di bulan Ramadan sebenarnya. Betul. Menjaga keimanan dan menjaga keikhlasan. Karena kuncinya kehidupan kan pada akhirnya hanya itu gitu. Untuk melakukan proses. Baik Ustadz. Berikutnya, kira-kira kalau dalam sisi manusia yang ini mungkin juga ada di dalam Islam ya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan selain tadi terjadinya transformasi, barangkali apa ya yang mungkin alam semesta tunjukkan atau apa gitu, ada tidak petunjuk-petunjuk seperti ini Ustaz? Ya sebenarnya soal itu pun kan tidak ada petunjuk yang benar-benar pasti ya dalam dalil agama. Yang ada kan di alam Al-Quran cuma Allah menjelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar itu malaikat bersama atau dipimpin oleh malaikat Jibril akan turun ke langit ya. Ke langit dunia itu, dan memberikan hal-hal yang baik ya, hal-hal yang penuh keberkahan kepada manusia, semua umat manusia. Cuma memang ya ada yang berpendapat bahwa di malam itu angin akan bertiup dengan sejuk, tidak dingin tapi juga tidak hangat misalkan. Ada yang mengatakan bahwa daun-daun itu akan diam, bahkan ada yang mengatakan pohon-pohon akan sujud, rukuk dan lain-lain. Tetapi kita tidak tahu pasti tentang itu ya. Karena yang penjelasan yang ada di dalam di dalam Al-Qur'an maupun hadis, Lailatul Qadar itu lebih kepada spiritual ya, sesuatu yang spiritual. Artinya bukan nilainya di dalam diri ya. Jadi perubahan total itu ada pada mikrokosmos manusia gitu, pada diri manusia yang paling dalam gitu, pada hati kita, pada jiwa kita. Jadi ciri-cirinya lebih kepada itu tadi yang saya katakan, bahwa pada diri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan ada dorongan, ada motivasi yang sangat kuat, yang sangat besar gitu. Ada, seperti saya katakan, ada transformasi diri yang sangat dahsyat gitu. Jadi kalau dulunya seringlah dia ya masih tergoda oleh kemaksiatan gitu ya, tergoda oleh perbuatan-perbuatan yang tercela gitu. Kali ini dalam dirinya seperti ada rem gitu, seperti ada rem yang sangat pakem yang akan selalu menjaga dia supaya tidak nebrak hal-hal yang maksiat-maksiat itu. Kalau dulunya motivasi untuk melakukan ibadah itu kecil sekali gitu,
harus didorong-dorong, harus dipaksa-paksa. Kali ini tanpa dipaksa pun dia ingin ibadah terus. Kalau sebelumnya solidaritas, rasa kemanusiaannya tipis sekali gitu, kepeduliannya kecil kepada sesama, nilai-nilai empatinya kecil gitu, tiba-tiba kemudian membludak gitu. Pokoknya dia hanya pengen melakukan kebaikan untuk sesama. Egoismenya sudah mulai benar-benar menurun menjadi sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya. Nah, kira-kira itu kalau yang saya baca di beberapa literatur itu, penjelasan Profesor Quraisyhab juga itu. Jadi gampang sebenarnya kalau mau mengukur itu gitu. Ketika kita melakukan terjadi perubahan hebat, berarti mungkin bisa jadi kita dapat gitu ya. Dan itu perubahan itu berlangsung secara istiqomah gitu ya, secara konsisten gitu. Secara konsisten mengarah kepada kebaikan itu. Alhamdulillah. Ini santri-santri muda juga bisa mencermatin ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita adalah yang ditakdirkan bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Sekarang upaya, kira-kira upaya manusia ya, saya bertanya untuk saya sendiri nih Ustaz ya. Seperti apa sih sekiranya bagaimana saya membangun diri ini agar namanya juga ikhtiar tadi Ustaz menyebutkan bahwa tidak ada pertemuan dengan takdirnya yang baik itu tanpa sebuah niat dan ikhtiar yang menjalaninya gitu. Kira-kira ikhtiar yang seperti apa secara khusus di bulan Ramadan ini kita untuk bisa sampai ke nilai itu, Ustaz? Jadi kita melakukan amal-amal ibadah dengan sebaik-baiknya, amal hablum minallahnya ya, kita maksimalkan. Puasa kita maksimalkan semampu kita lah gitu. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, sholat 5 waktu lakukan berjamaah misalkan. Kemudian tarawih kita istiqomah, konsisten di situ. Tadarus Al-Quran, bukan hanya membaca tapi juga ada usaha untuk memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian kepedulian sosial kita tingkatkan juga. Tapi ada hal yang saya kira itu kadang-kadang kita remehkan gitu. Padahal hal-hal remeh yang semacam ini justru yang mengantarkan nilai. Iya, mengantarkan pahala yang besar justru bagi kita. Misalkan begini, Rasulullah itu kan sangat menekankan kepada umatnya untuk banyak atau untuk terus memperbaiki perilaku atau sikap kepada keluarga, khususnya suami kepada istri, istri kepada suami. Di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita akan menganggap hal semacam itu sudah given gitu. Sudah ya wes lah itu wajar-wajar aja, normal-normal saja. Tapi apakah pernah kita berpikir gitu bahwa justru itu yang membawa kebaikan-kebaikan yang lebih besar bagi yang lain? Misalkan kalau kita dengan istri tengkar terus, apa husuk sholatnya? Iya, betul. Kalau istri dan suami tengkar terus, apa bisa dia sedekah kepada orang lain? Ya kan, kerja pun bisa amburadul kan kalau pikirannya ruwet gitu. Aduh, ini gimana gitu. Bisa jadi juga anak ya. Anak juga, misalkan anak kita misalkan karena saking sibuknya kerja kemudian nggak peduli ke anak, tidak pernah memberi waktu untuk mendidik, untuk bermain, sekedar bermain dengan anak-anak kita. Loh, bermain dengan anak-anak itu kan memberi kekuatan rohani bagi anak sejak kecil. Loh, dan itu juga ruang ibadah juga ya. Iya. Karena rasa cinta kasih yang ikhlas dan tulus tadi itu. Betul. Makanya hal-hal yang semacam itu di bulan Ramadan itu seharusnya juga kita perhatikan dengan seksama. Misalkan buka puasa, misalkan seringkali kan ya kebanyakan kita ya yang disibukkan dengan menyiapkan buka puasa kan hanya ibu saja, istri saja kan. Saya bahkan karena kesibukan jarang-jarang juga di rumah buka puasa bisa jadi bersama. Mungkin kalau kayak Mas Joko karena dapat rezeki gitu ya ditraktir lah istrinya gitu loh. Siap, buka puasanya di KFC apa di mana siap, begitu. Siap, Ustaz. Kemudian begitu juga dengan anak-anak kita gitu. Anak-anak itu saya pengalaman jadi anak kecil, saya kira Mas Joko juga pengalaman. Di bulan Ramadan itu kan banyak kesenangan-kesenangan yang tidak ada di bulan-bulan lain kan. Betul. Jadi anak kecil itu senang sekali kalau kita kasih apa begitu ya, kasih hadiah dan macam-macam. Mau buka dikasih hanya sekedar es degan aja udah nunggunya. Itu begitu. Itu Mas Joko. Jadi saya kira Ramadan juga akan menjadi bulan yang tepat untuk semacam merekatkan ikatan keluarga gitu. Karena kita akan punya waktu banyak untuk lebih banyak bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Jadi bukan hanya kita beliin baju lebaran iyalah. Saya kira saya kadang-kadang agak kurang setuju ya kalau buka bersama itu tidak melibatkan keluarga gitu. Karena memang ini Ramadan loh, ini kesempatan bagi suami dan istri dan anak-anaknya untuk makan bareng gitu loh. Saat maghrib, kemudian nanti sahur juga begitu.
Indah sekali kan kita membangunkan anak kita, ayo puasa, mengajari anak kita yang umur 7 tahun, 8 tahun mulai belajar puasa. Itu luar biasa sekali kan. Lah, hal-hal yang kecil begitu juga Mas Joko, itu sebenarnya adalah bagian dari tempaan diri kita, jiwa kita ditempa di bulan Ramadan lewat hal begitu. Sabar nggak kita menghadapi begitu? Jangan-jangan emosi terus kan? Betul. Menjelang Idul Fitri yang ada malah sepaneng. Ini gimana ini saya belum duit mudik, belum beli baju lebaran itu ya. Itu bahaya itu. Itu bisa menghilangkan pahala Ramadan yang sejak tanggal 1. Makanya saya katakan, mari itu kalau memang ingin dapat Lailatul Qadar gitu, para ulama itu. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan itu maksimal ibadahnya. Jangan, ya kita kadang-kadang kan begitu kan, awal-awal Ramadan kenceng, soft masjid kan penuh gitu. Belasan sudah sepi lagi. Berkurang. Apalagi menjelang Idul Fitri, orang-orang sudah pada sibuk menyiapkan pulang, dan macam-macam, akhirnya masjid sepi gitu. Nah, ini tentu tantangan tersendiri bagi kita ya. Bagi kita sendiri, saya tidak akan menyalahkan orang lain, terserah. Tapi bagi diri sendiri ini tantangan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini tantangan sekarang saya. Ini kayaknya kalau anak dan istri saya lihat ini pasti dia ngomong ya, pokoknya sekarang buka puasa bareng-bareng. Tapi insya Allah sebisa mungkin akan saya jaga itu Ustadz. Terima kasih. Baik pemirsa Jember 1 TV dan juga santri-santri muda. Usai ini nanti kita akan ada tanya jawab. Mudah-mudahan adik-adik sudah bisa menyerap berbagai macam dan nanti bisa menanyakan pada Ustadz untuk menambahkan keimanan kita di dalam bulan Ramadan ini. Pemirsa Jember 1 TV, kita masuk nanti ke segmen berikutnya. Kita tunggu setelah jeda pariwara berikut ini. Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.